Kadang kamu merasa capek, bukan? Capek lahir, capek batin, capek berpikir tentang hal yang tidak pernah selesai. Capek karena selalu berusaha kuat, padahal di dalam dada sudah tidak sanggup lagi menahan air mata. Ada kalanya kamu ingin berhenti sebentar, tapi dunia tidak pernah mau menunggu. Tugas terus datang. Tanggung jawab tidak bisa dilepaskan. Dan orang-orang di sekitarmu seolah tidak pernah paham apa yang sedang kamu rasakan. Sampai akhirnya kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat sendirian seperti ini?" Padahal Allah tidak pernah menyuruhmu menanggung semuanya sendiri. Allah tidak pernah meminta kamu menjadi sempurna. Allah hanya ingin kamu kembali menyerahkan semuanya kepadanya. Ketika hati mulai berat, ketika pundak terasa sesak, sebenarnya yang kamu butuhkan bukan istirahat semata, tapi bersandar. Bersandar bukan pada manusia, bukan pada dunia, tapi pada Allah yang Maha menguatkan. Kamu tahu mengapa hidupmu terasa semakin berat? Karena selama ini kamu berjuang seolah-olah semua tergantung pada dirimu sendiri. Padahal sejak awal, semua kekuatan yang kamu miliki pun datang dari Allah. Setiap napasmu, setiap langkahmu, setiap harapan yang masih bertahan di dalam dada, semuanya tidak akan ada kalau bukan karena izinnya. Kamu bekerja sekuat tenaga, kamu berdoa siang dan malam, tapi hasilnya kadang tidak sesuai dengan harapan. Bukan karena Allah tidak sayang, bukan karena doamu tidak sampai, tapi karena Allah ingin kamu belajar. Menyerah bukan berarti kalah, tapi tanda kamu percaya. Allah tahu kamu sudah berusaha, Allah tahu kamu sudah mencoba sebaik mungkin, tapi kadang, agar kamu bisa benar-benar tenang, Allah biarkan semua usahamu mentok. Bukan supaya kamu putus asa, tapi supaya kamu sadar, kamu tidak bisa tanpa Allah. Berhentilah memaksa dirimu memikul beban yang bukan milikmu. Karena sebagian hal di dunia ini memang tidak bisa kamu kendalikan. Kamu hanya bisa berikhtiar, tapi hasil akhirnya tetap milik Allah. Coba tarik napas dalam-dalam sekarang, dan bisikkan dalam hati, "Ya Allah, aku capek, aku serahkan semuanya kepadamu." Lihatlah bagaimana hati yang tadinya sesak perlahan menjadi lapang. Lihat bagaimana beban yang terasa berat di pundak, tiba-tiba menjadi ringan. Itulah kekuatan ketika kamu menyerahkan semuanya kepada Allah. Rasulullah pernah berdoa dengan kalimat lembut yang penuh makna. "Ya Allah, jangan Engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata pun." Doa itu bukan sekadar permintaan, itu adalah pengakuan bahwa manusia tidak punya daya tanpa pertolongan Allah. Bahkan Nabi yang paling mulia pun memohon agar tidak dibiarkan berjalan sendirian. Maka, siapa kita yang berani berkata, "Aku bisa sendiri"? Padahal setiap kali kita bernafas, itu pun karena Allah izinkan. Setiap kali hati kita masih berdebar, itu pun karena Allah masih menahan detaknya. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu bisa menyelesaikan semuanya. Terkadang justru dengan mengakui kelemahanmu di hadapan Allah, kamu akan menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan itu lahir bukan dari otot, bukan dari harta, bukan dari banyaknya dukungan manusia, tapi dari keyakinan penuh bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Setiap air mata yang kamu tahan di malam hari, setiap keluhan yang kamu sembunyikan di balik senyum, semuanya didengar oleh Allah. Allah tidak tuli terhadap tangismu, Dia tidak buta terhadap perjuanganmu, dan Dia tidak pernah diam terhadap doamu. Hanya saja kadang jawabannya bukan berupa hasil yang langsung kamu inginkan, tapi berupa ketenangan yang kamu rasakan tanpa tahu dari mana datangnya. Itulah tanda Allah sedang menenangkan hatimu. Dia sedang berkata, "Sudah, serahkan saja kepadaku. Aku akan urus semuanya." Kamu tidak perlu mengerti semuanya. Kamu hanya perlu percaya bahwa Allah Maha tahu apa yang terbaik untukmu. Kalau kamu tidak mau terus capek, kalau kamu ingin hidupmu terasa ringan, maka lepaskanlah sedikit demi sedikit kendali itu, dan biarkan Allah yang memegangnya. Bukan berarti kamu berhenti berusaha, tapi kamu berhenti memaksakan. Kamu berhenti melawan takdir yang sedang Allah atur dengan sangat rapi. Karena bisa jadi, hal-hal yang membuatmu capek hari ini adalah cara Allah untuk membentuk hatimu menjadi lebih sabar. Bisa jadi apa yang kamu anggap keterlambatan justru adalah cara Allah melindungimu dari sesuatu yang tidak kamu sangka. Dan mungkin capekmu hari ini bukan tanda kamu gagal, tapi tanda bahwa Allah sedang memanggilmu untuk kembali. Untuk menyerah bukan karena lemah, tapi karena kamu sadar bahwa hanya Allah tempat segala urusan diserahkan. Ada satu hal yang sering manusia lupa. Kita ini tidak sedang memegang kendali atas hidup kita.
Kita hanya sedang menjalani naskah yang sudah Allah tulis jauh sebelum kita lahir ke dunia. Namun entah sejak kapan, manusia mulai merasa dirinya pengendali segalanya. Kita berusaha mengatur hidup, mengatur waktu, mengatur hasil, bahkan mengatur bagaimana takdir seharusnya berjalan. Kita ingin semuanya sesuai keinginan kita, cepat, tepat, tanpa hambatan. Padahal bukankah hati yang paling lelah adalah hati yang tidak mau menerima bahwa hidup ini tidak selalu sesuai rencana? Pernahkah kamu merasa begini? Kamu sudah berusaha keras, sudah berdoa dengan air mata, tapi tetap tidak dapat apa yang kamu harapkan. Kamu sudah menjaga seseorang dengan sepenuh hati, tapi dia tetap pergi. Kamu sudah bekerja siang dan malam, tapi hasilnya tetap tidak cukup. Dan kamu bertanya dalam keputusasaan, kenapa Allah tidak menolongku? Padahal, bisa jadi saat itu justru Allah sedang menolongmu dengan cara yang tidak kamu mengerti. Allah sedang berkata lewat peristiwa itu, lepaskan, karena aku sedang bekerja untukmu. Kadang, tanganmu terlalu penuh dengan hal-hal yang bukan untukmu, sehingga Allah menunda sesuatu yang kamu minta, agar kamu punya ruang untuk menerima yang lebih baik. Kamu mungkin merasa kehilangan, padahal Allah sedang membersihkan jalanmu dari sesuatu yang akan membuatmu lebih sakit. Kamu mungkin merasa gagal, padahal Allah sedang menyelamatkanmu dari kesombongan yang kamu tidak sadari. Itulah mengapa menyerahkan segalanya kepada Allah bukan berarti berhenti berusaha, tapi berhenti memaksa hasilnya harus seperti yang kamu inginkan. Kamu masih berjalan, kamu masih berdoa, kamu masih berusaha. Tapi di dalam hatimu, kamu pasrah penuh kepada kehendak Allah. Kamu percaya bahwa apapun yang datang itulah yang terbaik. Kamu percaya bahwa yang pergi bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena Allah ingin menggantikannya dengan yang lebih indah. Ketenangan sejati itu bukan datang dari tercapainya keinginan, tapi dari diterimanya takdir dengan lapang dada. Pernah ada seseorang yang berkata, siapa yang ridha terhadap takdir Allah, maka Allah akan menenangkan hatinya. Kalimat itu sederhana tapi dalam sekali maknanya, karena keridaan itu tidak muncul dari ucapan, tapi dari keyakinan. Kamu tahu apapun yang Allah pilihkan untukmu meski menyakitkan, pasti ada kasih sayangnya di balik itu. Lihatlah bagaimana seorang hamba yang pasrah, tidak mudah goyah. Dia bisa kehilangan tapi tidak merasa hancur. Dia bisa menangis tapi hatinya tidak putus asa. Dia tahu bahwa semua ini sementara. Dan setiap yang Allah ambil, pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, entah di dunia atau di akhirat. Seringkali kamu terlalu sibuk mencari jawaban dari semua pertanyaan hidupmu. Padahal, kadang bukan jawabannya yang kamu butuhkan, tapi ketenangan dalam menunggu jawaban itu. Dan ketenangan itu datang ketika kamu berhenti menggenggam kendali yang bukan milikmu. Bayangkan seperti seorang anak kecil yang memegang erat mainan rusak, lalu menangis saat ibunya mencoba mengambilnya untuk diperbaiki. Anak itu marah, merasa kehilangan, padahal sang ibu hanya ingin memperbaikinya. Begitulah kita di hadapan Allah. Kita menolak melepas sesuatu yang kita sayangi, padahal Allah ingin menggantinya dengan yang lebih baik. Maka, saat Allah mengambil sesuatu darimu, seseorang, rezeki, kesempatan, atau bahkan ketenangan, bukan berarti Allah sedang menghukummu, tapi mungkin Allah sedang berkata, lepaskan dulu, agar aku bisa menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Bukankah Allah berfirman bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan? Tapi untuk sampai pada kemudahan itu, kamu harus melewati proses yang mengajarkan arti pasrah. Karena hanya dengan pasrah, kamu bisa merasakan nikmatnya dituntun oleh Allah. Dan di saat kamu melepaskan kendali, disitulah keajaiban mulai bekerja. Tiba-tiba, jalan yang kamu pikir buntu perlahan terbuka. Rezeki yang kamu kira tertutup muncul dari arah yang tidak pernah kamu duga. Hati yang kamu kira tidak akan pernah sembuh, perlahan terasa damai. Itu bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah mulai bekerja menggantikan usahamu yang sudah mentok. Di saat itulah kamu akan sadar bahwa seandainya dari awal kamu menyerahkan semuanya kepada Allah, hidupmu tidak akan seberat ini. Tapi Allah tetap maha baik. Dia tidak menghukummu atas semua kelalaian itu. Dia hanya menunggu sampai kamu benar-benar lelah, dan dengan penuh kerendahan hati kamu datang lagi kepadanya. Di sanalah rahmat Allah memelukmu dengan lembut. Dia tidak menegurmu dengan kemarahan, tapi dengan kasih sayang yang menenangkan. Dia berbisik ke dalam hatimu, sudah cukup berjuang sendiri. Sekarang biarkan aku yang memegang kendali.
Dan kamu pun tersadar ternyata semua yang kamu kejar selama ini hanyalah bayangan. Yang kamu cari bukan kesuksesan, bukan kepastian, bukan pengakuan, tapi ketenangan. Dan ketenangan itu tidak pernah bisa kamu dapatkan kecuali dari Allah. Kadang yang paling sulit dari menyerahkan kepada Allah bukanlah ucapan pasrah di bibir, tetapi keikhlasan yang benar-benar tumbuh di hati. Kita bisa berkata, aku sudah ikhlas, tapi hati masih ingin tahu kenapa harus kehilangan, kenapa harus gagal, kenapa harus dilukai. Padahal, kehilangan bukan berarti Allah tidak sayang. Kegagalan bukan berarti Allah berpaling. Kadang justru lewat kehilangan dan kegagalan, Allah sedang menuntunmu menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Seorang ulama berkata, jika Allah menahan sesuatu darimu, ketahuilah bahwa Dia tidak sedang memutus rezekimu, tapi sedang memilihkan waktu terbaik untuk memberikannya. Lihatlah betapa lembutnya cara Allah mendidik kita. Allah tidak pernah menolak permintaan hamba-Nya, tapi Allah menundanya sampai hatimu siap untuk menerimanya. Karena kalau kamu diberi saat hatimu belum siap, nikmat itu justru akan menjadi beban, bukan anugerah. Kamu mungkin pernah merasa sangat sedih ketika sesuatu diambil darimu. Seseorang yang kamu cintai, pekerjaan yang kamu andalkan, rencana hidup yang kamu bangun lama. Kamu menangis, kamu bertanya-tanya, kenapa harus aku yang kehilangan? Tapi waktu berlalu, dan di kemudian hari, kamu akhirnya mengerti. Kalau bukan karena kehilangan itu, kamu tidak akan tumbuh sedewasa sekarang. Ternyata kehilangan itu bukan hukuman, tapi pelajaran. Bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Allah mengambil bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membentukmu. Seperti seorang pengrajin yang memahat batu kasar menjadi bentuk yang indah, Allah pun memahat hatimu melalui ujian, agar kamu menjadi lebih kuat dan lembut sekaligus. Kamu dilukai agar tahu rasanya sakit, agar kamu tidak lagi mudah menyakiti orang lain. Kamu dibuat gagal agar tahu rasanya berharap hanya kepada Allah. Kamu dibuat jatuh agar tahu bahwa berdiri pun adalah bentuk kasih sayangnya. Maka, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa sesuatu itu buruk hanya karena terasa pahit. Karena madu pun awalnya pahit sebelum menjadi manis. Begitu juga hidupmu, yang hari ini terasa pahit, suatu hari akan menjadi manis saat kamu melihat hikmahnya dari sudut pandang yang lebih tinggi. Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa niat menggantinya. Kalau Allah ambil satu, percayalah, Dia akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan hanya dalam bentuk yang kamu mau, tapi dalam bentuk yang kamu butuhkan. Mungkin kamu kehilangan pekerjaan, tapi Allah mengganti dengan rezeki yang lebih halal dan tenang. Mungkin kamu kehilangan seseorang, tapi Allah mengganti dengan kedekatan yang lebih dalam bersamanya. Mungkin kamu kehilangan arah, tapi justru disitulah kamu menemukan makna. Kehilangan tidak selalu berarti berkurang. Kadang justru melalui kehilangan, Allah menambahkan sesuatu yang lebih berharga. Kesadaran, kedewasaan, dan keikhlasan. Dan semua itu hanya bisa kamu miliki ketika kamu berhenti berpegang pada dunia dan mulai berpegang pada Allah. Kamu tahu apa yang paling indah dari orang yang berserah kepada Allah? Dia tidak lagi takut kehilangan, karena dia tahu apapun yang pergi, kalau itu miliknya pasti akan kembali. Dan kalau tidak kembali berarti memang bukan untuknya. Dan Allah tidak akan pernah menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk bagi hambanya yang bersabar. Berhentilah menyalahkan takdirmu. Berhentilah berkata, seandainya saja dulu aku begini, pasti aku tidak akan begini. Kalimat itu hanya akan menambah lelahmu. Sementara kalimat, inilah jalan yang Allah pilihkan untukku, akan membuat hatimu tenang. Tanda orang yang sudah benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah adalah ketika dia tidak lagi sibuk bertanya, kenapa? Tapi sibuk berkata, baiklah ya Allah, aku percaya. Dan tahukah kamu, itulah saat di mana keajaiban mulai datang. Ketika kamu berhenti mengatur Allah dan mulai membiarkan Allah mengaturmu. Ketika kamu berhenti menggenggam terlalu erat sesuatu yang kamu cintai, lalu membuka tanganmu dan berkata, ya Allah, kalau ini memang bukan untukku, ambillah, tapi gantilah dengan yang terbaik menurutmu. Kalimat itu sederhana, tapi itulah bentuk tertinggi dari iman. Iman yang membuatmu tenang di tengah badai. Iman yang membuatmu tersenyum meski tidak tahu apa yang akan terjadi besok, karena kamu yakin apapun yang terjadi nanti, pasti ada kasih Allah di dalamnya. Mungkin sekarang kamu belum melihat apa gantinya. Mungkin kamu masih menunggu dengan air mata, tapi percayalah,
Allah tidak pernah menunda tanpa tujuan. Setiap luka yang kamu alami sedang menyiapkanmu untuk menerima anugerah yang lebih besar. Dan saat waktunya tiba, kamu akan bersyukur atas semua air mata yang pernah jatuh, karena ternyata semuanya adalah bagian dari rencana yang sangat indah. Ada satu hal yang sering terlupakan. Ketika kamu sudah benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah, maka hidupmu tidak lagi ditentukan oleh seberapa keras kamu memaksa, tapi oleh seberapa dalam kamu percaya. Karena di saat kamu berserah, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Ada tangan Allah yang menuntun langkahmu. Ada kasih sayang Allah yang melindungi hatimu. Dan ada kebijaksanaan Allah yang menata ulang hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Seringkali, ketenangan yang kamu cari selama ini tidak datang dari banyaknya solusi, tapi dari keikhlasan hati untuk berkata, "Ya Allah, aku pasrah, aku serahkan semuanya kepadamu." Ketenangan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari di dunia yang sibuk dan bising ini. Tapi ia bisa kamu temukan di dalam sujud yang tenang, di saat kamu menundukkan kepala, menangis pelan, dan akhirnya berkata lirih, "Ya Allah, Engkau yang maha tahu segalanya. Aku sudah lelah berusaha sendiri. Sekarang aku ingin Engkau yang memegang hidupku." Dari detik itu, segalanya mulai berubah. Bukan karena masalahmu langsung hilang, tapi karena hatimu mulai tenang. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu tahu, kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Imam Al-Ghazali pernah berkata dengan penuh hikmah, "Siapa yang mengenal Allah, maka ia akan mencintainya. Dan siapa yang mencintainya, maka ia akan menyerahkan segala urusannya kepadanya." Kalimat itu sederhana tapi mengandung kedalaman makna. Cinta sejati kepada Allah bukan sekadar pada saat doa dikabulkan, tetapi juga saat doa belum dijawab. Bukan hanya ketika keadaan baik, tapi juga ketika hati sedang rapuh. Cinta sejati itu membawamu pada ketenangan karena kamu tahu, apapun yang Allah pilihkan untukmu adalah kebaikan, meski sementara terasa menyakitkan. Ketika kamu sudah sampai di titik pasrah yang sejati, kamu tidak lagi mengeluh panjang lebar kepada manusia. Kamu tidak lagi sibuk mencari siapa yang bisa menolongmu karena kamu tahu, tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah. Dan itulah tanda bahwa hatimu sudah menemukan tempat pulang. Kamu mungkin masih menangis, tapi air mata itu kini terasa ringan. Kamu mungkin masih lelah, tapi lelahmu kini terasa bermakna. Kamu mungkin masih menunggu, tapi kamu menunggu dalam ketenangan. Karena kamu tahu waktu Allah selalu sempurna. Sebagaimana perkataan indah dari Imam Ja'far Asy-Syadiq, barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusannya dengan cara yang tidak ia sangka. Lihatlah betapa lembut janji itu. Allah tidak pernah meminta kamu untuk menyelesaikan segalanya sendiri. Allah hanya ingin kamu percaya dan menyerahkan semuanya kepadanya. Bukankah setiap kali kamu bersujud, sebenarnya kamu sedang berkata, "Aku tidak punya daya apapun, kecuali Engkau yang memberi kekuatan, ya Allah." Dan setiap kali kamu mengangkat tangan dalam doa, itu tanda bahwa kamu mengakui hanya Allah tempat bergantung. Rasulullah pernah bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang. Burung itu tidak hanya duduk diam di sarang, tapi juga tidak panik ketika pagi datang tanpa makanan. Ia terbang dengan keyakinan, karena tahu Allah yang akan mencukupi kebutuhannya." Begitulah seharusnya hati seorang mukmin, berusaha, tapi tetap tenang dalam tawakal. Hidup bukan tentang seberapa keras kamu menggenggam, tapi seberapa ikhlas kamu melepaskan dan membiarkan Allah yang memegang. Karena selama kamu masih ingin mengatur segalanya sendiri, Allah akan membiarkanmu berjalan dengan tenagamu yang terbatas. Tapi begitu kamu menyerahkan kendali itu kepadanya, maka Allah akan turun tangan dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Lihatlah orang-orang yang benar-benar pasrah kepada Allah, wajah mereka selalu tenang meski sedang dalam kesulitan. Langkah mereka mantap meski sedang diuji. Hati mereka lembut meski banyak luka, karena mereka tahu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika Allah sudah memegang kendali. Ada kalimat yang sangat dalam dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, "Barang siapa yang ingin Allah bukakan pintu harapan baginya, maka hendaklah ia bertawakal, karena sesungguhnya tawakal itu adalah kunci dari segala kebaikan." Begitulah rahasia hidup yang tenang. Kunci dari semua kebaikan bukan pada perencanaan yang rumit,
bukan pada kekuatan yang besar, tapi pada tawakal, pada keyakinan bahwa Allah akan selalu menolong. Jadi, kalau hari ini kamu merasa capek, kalau kamu merasa hidupmu terlalu berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah tidak peduli. Justru di saat kamu lelah itulah Allah ingin kamu mendekat. Allah ingin kamu berhenti memaksa dan mulai berserah. Karena ketika kamu menyerahkan semuanya kepada Allah, bukan berarti kamu kalah, tapi kamu akhirnya menemukan tempat di mana kamu tidak perlu berpura-pura kuat lagi. Allah tidak meminta kamu menjadi sempurna. Dia hanya meminta kamu datang, membawa segala kekuranganmu, dan berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku tidak bisa tanpa Engkau." Dari kalimat itulah segalanya dimulai. Dari keikhlasan itulah rahmat Allah turun satu demi satu, menenangkan hidupmu. Dan saat kamu sudah sampai di titik itu, titik di mana kamu berhenti melawan takdir, berhenti mengeluh, dan mulai percaya sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan merasakan hal yang paling berharga dalam hidup ini. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kamu tidak lagi takut masa depan, karena kamu tahu siapa yang menulisnya. Kamu tidak lagi khawatir kehilangan, karena kamu tahu siapa yang menggantikannya. Kamu tidak lagi iri pada orang lain, karena kamu tahu setiap orang punya jalan yang Allah atur dengan sempurna. Dan kamu pun akhirnya paham bahwa ternyata hidup ini tidak perlu serumit itu. Kamu hanya perlu berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kamu hanya perlu berjalan dengan iman, bukan dengan rasa takut. Karena hidup bukan tentang seberapa jauh kamu melangkah, tapi seberapa yakin kamu bahwa Allah selalu bersamamu di setiap langkah. Maka tenanglah, kalau kamu sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan. Bahkan badai pun tidak akan bisa menggoyahkanmu, karena kamu tahu siapa yang memegang arah angin. Dan di akhir perjalanan nanti, ketika kamu menoleh ke belakang dan melihat semua hal yang dulu pernah membuatmu menangis, kamu akan tersenyum. Karena ternyata semua luka itu bukan kehancuran, tapi jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Hidup tidak akan pernah benar-benar tenang selama kamu memaksakan segalanya berjalan sesuai kehendakmu. Tapi hidup akan terasa ringan ketika kamu menyerahkannya kepada Sang Pencipta kehidupan. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, berhentilah sebentar, tenangkan hatimu dan ucapkan dengan lembut, "Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu." Maka lihatlah perlahan hidupmu akan berubah, karena ketika kamu tidak lagi berjalan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Allah, tidak ada lagi yang berat. Semuanya menjadi indah dan penuh ketenangan.